Oke, teman-teman sekalian, mari kita mulai webinar kita siang hari ini. Sebenarnya bukan webinar ya, karena ini adalah kick off ya, memulai proses tantangan dokumentasi homeschooling untuk semester 1 2022. Jadi tantangan ini sengaja kami berikan, kami sediakan untuk teman-teman sekalian agar teman-teman bisa belajar praktek mendokumentasikan proses homeschoolingnya dengan baik, dengan nyaman. Ya latihan sekaligus ada deadline kan ya, sama-sama enak kan ini yang kemudian semoga bisa jadi tambah semangat. Jadi apa sih yang kegiatan kita? Siang ini saya akan memberikan pengantar dan setelah itu nanti kita akan berlatih sama-sama, teman-teman mulai bikin, mengumpulkan dan seterusnya sampai nanti dikumpulkan. Kegiatan kita adalah pertama membuat dokumentasi, refleksi dan evaluasi proses-proses belajar orang tua dan anak sepanjang 6 bulan pertama tahun 2022. Jadi mulai Januari sampai Juni ya. Itu yang menjadi tantangan kita saat ini. Kemudian teman-teman kami sediakan template dan kemudian teman-teman isi, teman-teman olah, kemudian produk atau outputnya akan teman-teman buat dalam bentuk file PDF atau video. Kemudian teman-teman share linknya ke kami nanti. Jadi filenya berupa PDF atau video, jangan filenya yang dikirim ke kami, tapi linknya saja. Jadi kalau teman-teman mengcopy dari template yang kami sediakan, teman-teman rename, kemudian teman-teman share linknya. Kalau teman-teman menyimpan filenya di Google Drive, teman-teman link Google Drive-nya, jangan lupa linknya dibuat terbuka, karena beberapa kali kejadian teman-teman membagikan link di Google Drive tapi kami tidak bisa mengakses ya karena masih belum dibagikan status dari filenya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kami menyediakan template sebagai alat bantu, tapi teman-teman sekalian sangat bebas dan sangat terbuka untuk melakukan modifikasi, bahkan tidak menggunakan template yang kami sediakan. Jadi teman-teman bisa membuat template sendiri sesuai dengan kreativitas teman-teman sekalian. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan hadiah pada diri sendiri bahwa 6 bulan ini teman-teman sudah bekerja keras, ya, menjalani homeschooling, melakukan pendampingan, kegiatan bersama dengan anak-anak, maka ini saatnya memberikan hadiah pada diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjaga mindfulness dalam artian bahwa ke 6 bulan ini seolah-olah terasa lewat begitu saja ya. Kadang-kadang kita merasa ini benar nggak sih? Kita on track nggak sih? Apa sih yang sudah dilakukan anak-anak selama 6 bulan ini? Maka ketika teman-teman merasakan dan mengalami proses membuat dokumentasi, teman-teman akan melihat bahwa oh ternyata banyak loh gitu ya yang terjadi pada anak-anak selama 6 bulan ini. Oke. Kemudian juga menjadi sumber energi dan stamina, karena kalau kita semangat, kalau kita melihat hasil dari proses yang sudah kita jalani, itu akan menjadi sumber energi dan stamina kita untuk melanjutkan perjalanan. Ya, yang sering membuat lelah di dalam proses homeschooling dan kemudian membuat kita kehilangan orientasi adalah ketika kita tidak melihat buah atau hasil dari proses-proses yang kita lakukan. Itu yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, dokumentasi ini sekali lagi penting untuk diri kita sendiri. Ya, walaupun kami juga memberikan hadiah, tapi lihatlah ini sebagai ya tambahan semangat lah. Tapi kalau teman-teman terampil dan terbiasa membuat dokumentasi, itu akan membuat proses homeschooling akan menjadi sangat mudah dan akan menjadi sangat terkelola. Oke, apa yang dibuat? Yang dibuat adalah pertama dokumentasi dan refleksi anak. Ya, untuk anak yang besar terutama refleksinya. Kemudian secara khusus saya ingin teman-teman membuat catatan. Jadi setiap dokumentasi bukan hanya isinya data. Data tentang nama kegiatan, jenis kegiatan, waktu kegiatan, tetapi catatan dari orang tua. Ya, catatan paling minimal adalah apa yang bertumbuh dari kegiatan yang dipotret, didokumentasikan itu. Ya, itu penting. Mengapa? Supaya teman-teman melihat
Ya, jadi catatan itu adalah bagian dari refleksi. Apa yang sudah baik, apa yang sudah berkembang, apa yang menjadi tantangan di lapangan, ya, apa rencana tahapan berikutnya, ya, itu bisa masuk semuanya di dalam catatan orang tua. Oke. Kemudian yang didokumentasikan apa? Ya, konsepnya sekali lagi adalah pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian bisa juga pencapaian anak. Pencapaian anak itu bisa berupa output gitu ya, atau kemudian piala dan sebagainya, ya, karya dan sebagainya, itu adalah pencapaian anak. Ya, termasuk kemudian kalau anak mengerjakan soal sekalipun itu adalah pencapaian anak. Oke. Kemudian catatan orang tua, dan untuk anak usia sekolah kami menyarankan teman-teman untuk ya meminta pendapat anak. Ya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ada dalam pikiran mereka berkaitan dengan kegiatan yang mereka ikuti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar anak-anak merasa memiliki kegiatan tersebut. Ya, mengaitkan bahwa yang dilakukan yang dulu kelihatannya sederhana itu adalah kegiatan belajar. Ya, bahwa kegiatan itu apa yang dia dapat. Ya, itu menjadi proses penting di dalam dokumentasi sekaligus di dalam proses homeschooling yang dijalani oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi sekali lagi buatlah dokumentasi proses homeschooling sepanjang Januari sampai Juni 2022. Kalau teman-teman kemarin mengikuti kegiatan quarter ya 3 bulanan, maka akan mudah gitu kan. Nah, tinggal nambahin 3 bulan yang bulan April, Mei, Juni. Ya, jadi Januari, Februari, Maret sudah punya, tinggal ditambah dengan April, Mei, Juni. Kalau mau dibongkar lagi layoutnya, bentuknya dan sebagainya, bisa aja. Tapi minimal teman-teman kan sudah punya bahannya. Jadi itu akan memudahkan. Ya, kami akan berusaha menemani teman-teman sampai nanti akhirnya teman-teman punya dokumentasi akhir tahun. Jadi teman-teman bisa menggunakan template yang kami sediakan. Teman-teman juga bisa memodifikasi template ya atau membuat sendiri. Dokumentasi dikumpulkan paling lambat tanggal 31 Juli. Jadi akhir bulan. Teman-teman punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan, ya, mengelompokkan dan kemudian membuat catatan. Dan pemenang akan diumumkan tanggal 7 Agustus. Jadi kami mohon minta waktu selama kurang lebih seminggu untuk mengolah datanya dan kemudian kami akan memilih 3 pemenang. Ya, ini pilihan pemenang ini subjektif, ya, subjektif kami, ya, berdasarkan apa yang masuk. Apa sih yang kami lihat biasanya? Biasanya yang kami lihat pertama adalah kelengkapan, ya, seberapa sungguh-sungguh teman-teman mengumpulkan data kegiatan anak-anaknya. Tidak harus lengkap sekali, enggak harus. Jadi kelengkapan itu bukan berarti semua setiap hari dikumpulin, enggak, tidak harus seperti itu. Tapi ketika sudah cukup menggambarkan kegiatan selama 1 semester itu sudah cukup. Kemudian yang kedua adalah proses cara mengisi, cara teman-teman membuat. Itu bisa berkaitan dengan kreativitas penyajian. Penyajiannya bisa bersifatnya visual, bisa bersifat descriptive text. Seandainya teman-teman isinya teks semua pun nggak apa-apa. Kami sangat bisa mengapresiasi teman-teman yang oke, aku nggak terlalu visual, nggak ada dokumentasi itunya, nggak banyak. Ada tapi nggak banyak. Sehingga teman-teman mengeluarkan kekuatannya pada pengamatan, membuat deskripsi yang baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah aspek kreativitas. Ya. Bagaimana teman-teman mengolah data yang dipunyai menjadi dokumentasi yang menarik, ya, dan kemudian bisa menginspirasi. Kami akan ambil 3 sebagai inspirasi dan mudah-mudahan saya cukup punya energi untuk mengumpulkan 20 lagi gitu ya, yang bisa jadi inspirasi untuk perguliran di proses dokumentasi selanjutnya. Oke, ada beberapa template yang kami sediakan untuk usia dini. Itu pertama, kami mengambil template berdasarkan buku Slow and Steady Get Me Ready. Jadi isinya cuma checklist. Ya, ada 6 jenis, teman-teman bisa lihat. Itu cuma masalah teman-teman bisa ubah warnanya, ubah fotonya dan sebagainya. Kemudian cara mengisinya gimana? Cara mengisinya adalah kami sudah membuatkan template apa yang perlu diamati. Ya. Kemudian teman-teman mengisi pengamatan.
kami sediakan ruang gitu ya. Di ruang itu yang paling sederhana adalah memberikan bintang. Ya, bintang 1 untuk yang masih sudah dilakukan tapi masih sederhana, sampai bintang 5 misalkan, itu berarti sudah sempurna, ya, sudah mahir, sudah bagus, tidak ada masalah. Ya, itu cara mengamatinya. Kemudian Anda bisa sertakan foto-foto tambahan di dalamnya, ya, untuk ilustrasi. Kemudian di halaman berikutnya ada catatan. Nah, di catatan inilah Anda ketikkan, Anda tuliskan hasil pengamatan Anda, kemudian apa yang menurut Anda penting untuk dituliskan terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh anak, ya. Oke. Kemudian selain itu kami sediakan juga template berdasarkan Pusat Kurikulum Diknas 2007, gitu kan ya. Ya, ada 6 model juga yang bisa dipakai. Cara mengisinya gitu ya, kami buat pengelompokan berdasarkan apa yang ada di template, berdasarkan apa yang ada di Puskur, di kurikulumnya itu. Jadi kami bantu tuliskan semua, kemudian teman-teman mengisi bagian pengamatan. Mau pakai bintang 1 sampai 5 boleh, atau teman-teman mau pakai tanggal boleh, atau kemudian teman-teman mau pakai isi bahwa kemudian bagus, sempurna, atau kemudian dengan catatan dan sebagainya boleh, ya. Oke, kemudian ada ruang untuk diisi dengan foto kalau ada dan kalau dibutuhkan. Kalau enggak, di-delete aja ya template bagian fotonya. Kemudian perbesar misalkan bagian catatan. Oke, kemudian yang usia sekolah. Yang usia sekolah ini variasinya lebih lebar lagi gitu ya. Kami sediakan beberapa template gitu ya. Kemudian ini yang usia dini gitu ya. Ini contohnya, kelihatan nggak ya usia dini? Saya close dulu. Ini usia sekolah ya. Teman-teman bisa lihat di usia sekolah isinya apa? Judul kegiatan. Kemudian berilah judul dan deskripsi kegiatan ya, serta perkembangan yang terjadi pada anak terkait kegiatan ya. Ya, jadi tergantung jenisnya apa. Di sini ada agama dan pendidikan karakter, kemudian ada ya, ada wawasan dan pengetahuan gitu ya. Jadi ada deskripsi, kemudian apa yang sedang bertumbuh pada anak gitu ya. Kemudian ada catatan orang tua ya, Anda bisa tambahkan panjang gitu ya. Kemudian ada keterampilan personal ya, ada keterampilan sosial, ada keterampilan profesional. Apakah harus seperti ini pengkategoriannya? Tidak. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke. Kemudian kembali ke sini ya. Jadi kami berikan beberapa dokumentasi ya, contoh dokumentasi yang pernah dibuat oleh peserta tahun lalu, tantangan akhir tahun lalu, yang kami kurasi menjadi 20 gitu ya. Ada usia dini ya, ada banyak. Ini Anda tinggal klik, nanti akan dibagikan ya dokumentasi ini, slide-nya ini, dan Anda bisa lihat, diklik di masing-masing dan Anda bisa lihat hasilnya seperti apa. Saya akan perlihatkan beberapa sampel contohnya. Jadi misalnya ini dokumentasi Gamaliel Uri semua. Ini masih bayi, usia 0 dan sampai 4 bulan. Isinya apa? Yang dibuat oleh Kak Cindy ini isinya adalah video. Ya, video proses kelahiran, ada data-data, tanggal, waktu dan sebagainya. Ya. Kemudian dokter, kemudian ada data berat lahir, panjang lahir dan sebagainya, ya. Kemudian cerita di awal ya, ASI eksklusif, ya, direct breastfeeding dan sebagainya. Kemudian 14 hari, 1 bulan, parameter perkembangannya apa saja yang terjadi, ya. Pertama kali tengkurap, memutar kepala sendiri, ya. Kemudian 2 bulan. Jadi Kak Cindy tidak hanya checklist, tetapi kemudian menuliskan ulang apa yang ada di checklist menjadi bagian dari slide di presentasi. Ya, seperti ini boleh, boleh, dan tidak ada masalah. Oke, ya. Jadi isinya kemudian bukan hanya checklist, tapi isinya foto dan video kegiatan anak-anak. Oke,
Kemudian ini kegiatan Apple Widuri, gitu ya, 4,5 tahun. Ya, bagaimana proses dokumentasi yang dibuat? Ini modelnya di keluarga menggunakan fitrah based education. Jadi kalau teman-teman merasa, oh aku menggunakan model unschooling, mau ditulis boleh, nggak ditulis boleh juga, ya. Jadi seperti ini tulis, oh menggunakan pendekatan fitrah based education sebagai basis untuk proses homeschoolingnya. Oke, kemudian seperti apa dokumentasinya? Kita lihat beberapa. Nah, di dokumentasi ini isinya teks, banyak teksnya. Ya, jadi apa yang ingin dituju, kemudian kurikulumnya apa, terus kemudian stimulasinya, periodenya setiap kapan, dan apa yang terlihat bertumbuh pada anak. Ya, karena menggunakan pendekatan fitrah based education, maka pengkategoriannya disesuaikan dengan kurikulum dan kerangka yang digunakan. Ada fitrah keimanan, ya, kemudian kegiatan di luar dan sebagainya, ada fitrah fisik dan indera dan seterusnya. Ya, jadi ini model yang dibuat sesuai dengan praktek yang dijalani di keluarga. Oke, contoh yang lain. Ini dokumentasi belajar Bibi, ya, menjelang 6 tahun, 5 tahun, 8 bulan. Ya, seperti apa proses dokumentasinya? Ya, ada foto, ilustrasi, kemudian ada deskripsi kegiatan. Ya, jenis kegiatannya apa? Sesuai dengan yang biasa dilakukan oleh anak di keluarga masing-masing. Ya, dalam konteks ini, Bibi kegiatannya berkebun. Kemudian orang tua membuat tulisan deskripsi kegiatannya. Ya. Jadi ini prosesnya seperti ini. Tidak sesuai dengan template yang kami sediakan. Dan itu sekali lagi tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, dari cerita tentang foto, judul kegiatan, deskripsi kegiatan, kemudian diuraikan dengan apa yang bertumbuh dari kegiatan berkebun. Ya, dari sisi moral dan nilai agama, dari sisi sosial, emosi dan kemandirian, dari sisi bahasa, ya, kemudian dari sisi kognitif, ya, dari sisi fisik, ya, dari sisi seni dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, teman-teman bisa melihat bahwa variasi cara menyajikannya bisa beda-beda. Ada yang teksnya banyak, ada yang teksnya sedikit. Nah, kalau teman-teman berhasil membuat seperti ini, nanti dikumpulkan ya, dari satu semester, setiap tahun, kemudian ini akan menjadi dokumentasi homeschooling yang membahagiakan buat diri sendiri maupun buat anak-anak. Ya, nah story making, storytelling. Ya, jadi ini proses yang digunakan oleh Kak Damai bersama dengan putrinya dalam kegiatannya sehari-hari. Ya, oke. Kita lihat yang lainnya. Ya. Ini keluarga ya Hamnah. Hamnah ya. Hamnah ini keluarga Kak Iva ya, Kak Iva. Ya, Kak Iva ini ya filenya dibuat di Canva, kemudian di-download menjadi PDF, PDF-nya disimpan di Google Drive, Google Drive-nya linknya dibuka supaya bisa dibagi dan kemudian dibagikan kepada kami. Jadi yang di-share nanti di-store tidak harus dalam bentuk Canva tetapi bisa dalam bentuk PDF yang disimpan di Google Drive. Ya, ini. Jadi ini kegiatannya Hamnah ya. Ya milestone menjelang usia 1-2 tahun ya. Terima kasih ada tambahan-tambahan seperti ini boleh ya. Apa yang bertumbuh ya. Ini kerangkanya mirip dengan kerangka yang ada di template tetapi kemudian dimodifikasi sendiri secara desain oleh Kak Iva, ya, sosial kemandirian dan sebagainya. Ini sebagai inspirasi untuk teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang berikutnya ada inspirasi lagi yang lain. Ya. Ini Kaifan, ya, Kaifan Mustafa, 4 tahun. Apa kegiatannya Kaifan yang didokumentasikan? Pertama, ya terkait agama ada pengenalan adab makan. Ya, apa yang terjadi? Duduk tertib, berdoa sebelum makan dan makan sendiri. Ya, Kai mulai dibiasakan untuk makan sendiri, pengenalan doa sebelum dan setelah makan, juga tata cara makan. Ya, itu yang terjadi. Oke, kemudian yang bertumbuh pada anak dan seterusnya. Kemudian mengenal proses kurban. Ya,
kemudian dan seterusnya, nature walk dan sebagainya. Jadi ada kerangka yang dipakai, kerangka dan template-nya, tetapi isinya disesuaikan dengan apa yang dijalankan di keluarga masing-masing. Oke, kemudian ini portofolio ERI, ya 3 tahun. Apa isinya portofolio ERI gitu ya? Ya, ini menggunakan kerangka yang miliknya Diknas, ya. Ada moral dan nilai agama gitu ya. Kemudian ada foto-fotonya, kegiatannya, ada catatan orang tua ini yang penting, ya. Kemudian setiap kategori dibuat pakai bintang, ya. Kemudian ada foto sebagai ilustrasi, kemudian ada catatan orang tua, ya. Aspek bahasa, kemudian ya kognitif dan seterusnya. Oke. Kemudian ini dokumentasi ALEA. ALEA 5 tahun 10 bulan menuju 6 bulan gitu ya. Ya, isinya apa? Belajar sholat berjamaah, yang bertumbuh apa gitu ya. Kemudian melabeli huruf dan gambar, kapan terjadiannya, yang bertumbuh apa gitu. Ini penting ya. Proses pengamatan orang tua tentang apa yang bertumbuh pada anak ya. Nonton bareng, kemudian apa yang terjadi dengan nonton itu ternyata meningkatkan ya sense of numbers and alphabet ya, mengulas film yang ditontonnya ya, mengaitkan ceritanya, menjelaskan bagian-bagian scene yang lucu kepada adiknya ya. Jadi seperti ini proses dokumentasinya, belajar berenang dan seterusnya. Oke, kemudian ini sudah mulai masuk yang lebih besar. Ini EMA. Ya, apa yang terjadi dalam dokumentasi EMA? Ya, kegiatannya apa? Terkait agama, berdoa dan membaca Alkitab. Kapan waktunya? Setiap pagi hari setelah bangun tidur. Ya, ada catatan. Ya, jadi catatan ini tidak harus isinya hal yang baik-baik saja. Ya, isinya juga bisa menjadi proses refleksi teman-teman sekalian. Misalnya dalam konteks ini yang dituliskan ini bagus sekali. Ya, awalnya anak membutuhkan banyak dorongan dan perintah. Semakin lama EMA semakin bisa melakukannya dengan kesadaran diri sendiri. Ya, terkait tumbuhnya pengertian bahwa ini bukan kewajiban tapi keinginan dari dalam diri. Ya, kemudian ada waktu, memulai kegiatan ini kapan, setelah itu dan seterusnya. Ya, agama, menyanyikan lagu pujian dan seterusnya. Jadi ini proses yang sekali lagi di setiap keluarga unik ya, memimpin doa bersama, waktunya kapan, sebelum makan, sebelum tidur malam ya. Oke. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini Darel ya, Darel 7 tahun kelas 1, ini untuk anak yang usia sekolah, menggunakan template rumah inspirasi ya, kemudian isinya teks panjang, cerita yang bertumbuh, kemudian prakteknya seperti apa ya, kemudian ada Quran study gitu ya, ada waktunya kapan, 5 sampai 10 menit per hari, yang bertumbuh apa, catatannya juga diberikan oleh orang tua. Terkadang kegiatan ini sulit dilaksanakan karena Darel masih sering bangun kesiangan misalnya. Enggak apa-apa hal semacam ini ya. Jadi hal semacam ini adalah catatan, sekali lagi dokumentasi ini yang utama adalah untuk kepentingan Anda sebagai orang tua agar Anda bisa lebih baik mengelola proses-proses homeschooling yang Anda jalani di keluarga. Jadi bukan untuk pamer, bukan untuk adu bagus, bukan. Jadi pemenang itu bukan kemudian yang paling hebat, bukan. Jadi ini hanya sebagai pemicu untuk teman-teman lebih semangat membuat dokumentasi ya. Kemudian yang lain, ini jurnal Sakura Maizuna Nadia. Ya, nah ini orang tuanya bikin template sendiri dan sekali lagi tidak masalah. Ya, kegiatannya apa? Kegiatannya kemandirian, membuat kreasi, memasak, menggambar, fotografi, mendesain dengan Canva dan Viva Video. Ya, jadi 7 tahun Anda bisa lihat, oh anak 7 tahun ternyata bisa seperti ini ya, gitu. Jadi ini juga bisa jadi ide, bukan hanya ide dokumentasi, tetapi juga bisa menjadi ide-ide tentang kegiatan yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Ya, terkait dengan kemandirian, ya,
mampu mengurus diri sendiri, makan, menyiapkan makan sendiri, bersih diri, beresin mainan, dan sebagainya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, teman-teman nanti akan semakin sering membuat dokumentasi, teman-teman akan semakin melihat bahwa apa yang disebut dengan prinsip pendidikan adalah kehidupan, itu betul-betul teman-teman jalani, teman-teman hidupi, dan teman-teman catat. Bahwa yang berkembang itu bukan hanya kemampuan calisto. Yang disebut dengan belajar itu bukan hanya mengerjakan worksheet, tetapi banyak sekali aspek-aspek kehidupan keseharian yang merupakan proses belajar dan bertumbuh anak-anak. Ya, mencuci sepeda sendiri pun didokumentasikan. Mengapa? Karena itu adalah proses kegiatan dan bertumbuh anak-anak. Gitu. Oke. Kemudian yang lain, ini Wildan, ya Wildan kelas 4. Ya, ini sekaligus dibuat jadi setoran untuk PKBR. Kegiatan utamanya karate. Kalau kegiatan utamanya berkaitan dengan hobi saja gimana? Ya nggak apa-apa juga. Coba didokumentasikan apa yang bisa didokumentasikan. Latihan karate, fokusnya apa? Mengikuti kejuaraan, melatih sikap sportif, mencapai target-target yang dibuat. Ya. Kemudian ada catatan orang tua, latihan di 2 tempat, menguras tenaga dan waktu, gitu ya. Anak belajar mengeraskan diri untuk tetap semangat latihan dan menjaga kesehatan, makan teratur dan sebagainya. Itu semua juga adalah proses belajarnya anak-anak. Ya. Kemudian pertandingan yang diikuti, ya. Ya, pertandingan ini, pertandingan itu, dan sebagainya. Sebagaimana kalau teman-teman lihat dokumentasi duta, isinya kan dari tanding satu ke tanding yang lain. Ya, ini kurang lebih serupa dunia atlet. Di luar itu ada juga kegiatan lain yang dilakukan, seperti belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Oke, kemudian ini Ajwa, ya, Ajwa Ghasia Suraya, ya. Template dibuat sendiri oleh orang tua, ya. Kemudian dimulai dengan data nama anak, nama keluarga, alamat, ya, personal karakter, ya. Kemudian riwayat pendidikan, ya. Kemudian berkaitan dengan yang dipelajari oleh anak-anak, belajar berhitung dan matematika, kemudian prosesnya seperti apa, yang bertumbuh apa, gitu ya. Kemudian terkait dengan menyalin dan mendikte, gitu ya. Jadi Anda lihat ya teman-teman sekalian, jenis kegiatan yang dilakukan oleh setiap keluarga beda-beda. Ya, dan itu sekali lagi itulah kekuatan dari homeschooling. Ya, apa yang dianggap penting oleh orang tua, apa yang ada di rumah, apa yang menjadi kebiasaan itu yang didokumentasikan dan disajikan. Kemudian ini ada Amina, ya. Ya. Sebagian ditulis dengan teks gitu ya, secara visual dan sebagainya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian deskripsinya berupa teks gitu ya, kemudian kegiatannya apa setiap hari, kemudian ya, jadi ini seperti ini tidak apa-apa. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian. Book review, novel apa saja yang dibaca, dan kemudian anak membuat reviewnya, gitu ya. Dibuatkan kerangka reviewnya, dan kemudian rencana ke depan. Rencana semester depan, Amina akan membaca buku novel lainnya, ya, 1-2 novel setiap bulan, ya, belajar Al-Quran dan seterusnya. Kemudian harmoni, ya. Ini dokumentasinya lengkap. Jadi kalau di Kaneli ini dia buat per waktu gitu ya. Jadi sehingga yang disetorkan kepada kami Januari, Maret, April, Juni gitu. Jadi ada keluarga-keluarga yang rajin bikin dokumentasi dan kemudian membuat dokumentasinya setiap 3 bulan dan kemudian dijaga dan kemudian dikumpulkan. Ya. Kemudian ini Hichan. Ya, 7 tahun gitu ya, menggunakan kerangka yang kami gunakan template-nya gitu ya. Sekali lagi yang penting adalah bukan hanya fakta tetapi juga catatan orang tua. Kemudian di-download-nya diubah jadi video dan videonya yang di-share ya. Oke. Kemudian ini Evan ya 7 tahun. Ya.
Apa kegiatannya? Membaca kitab suci, ya, kemudian sikap, ya, belajar sikap, meditasi dan sebagainya, mengikuti kelas sekolah minggu, ya, ya. Jadi catatan-catatan orang tua, terus kemudian berkaitan dengan pengembangan karakter, agama, spiritualitas, pengembangan diri, ya, dan kegiatan-kegiatan lain yang ada, gitu ya. Buku yang dibaca, ya, narasi, belajar narasi dan seterusnya. Oke. Kemudian ini cendekia anaka, ya. Anaka ini 8 tahun, gitu ya. Apa yang bertumbuh, ya, terakhir Quran yang bertumbuh menyelesaikan buku jilid 5, gitu ya. Hafalan Anas hingga Al-Fajr, ya. Hafal 30 nama Allah Asmaul Husna, hafal 10 hadis pendek dan seterusnya, ya. Kemudian kegiatannya apa saja yang sudah berkembang, ditulis di list dan sebagainya. Berani mencoba hal baru, ya. Belajar matematikanya, ya. Menggunakan apa? Menggunakan Matific, ya. Reading X sudah sampai mana dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian didokumentasikan. Terus ini sekarang Oji dan Yanti Olympus. Olympus Gatot Kaca, kegiatannya menggunakan template, gitu ya, isinya visual, grafis, keterangan, ya, deskripsi kegiatannya ngapain, dan kemudian ada catatan dari orang tua, ya, catatan proses, ya. Jadi termasuk mengecek listrik pun, ya, ini adalah sebuah kegiatan belajar karena kemudian memang membangun kesadaran anak terhadap kegiatan sekitar, dan kebetulan ini menjadi bagian dari tema, ya, eksplorasi online dengan tema listrik. Anak mengamati biaya listrik dari waktu ke waktu di keluarganya, menghitung biaya listrik, merefleksikan apa yang bisa dilakukan, direfleksikan dan sebagainya, ya. Kemudian ada Ahmad Munawir, gitu ya, Al-Hafi. Hafi ini usianya 13 tahun, ya. Kegiatannya apa, dan kemudian termasuk di potret kertas, ya, hasil catatan Hafi berkaitan dengan kegiatan dia belajar menulis Arabnya, kemudian menghafal surat, gitu, ya. Kemudian kontribusi pekerjaan rumah, apa saja yang dilakukan, membersihkan karpet tiap pagi, membersihkan kamar mandi seminggu 2 kali, membuka pagar tiap hari, menyapu, tidak tentu, tidak setiap hari, dan seterusnya. Ya, catatan, terkadang masih kurang bersih saat membersihkan karpet dan kamar mandi karena dia buru-buru melakukan kegiatan yang lain. Ya. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Proses membuat dokumentasi ini sekali lagi di setiap keluarga akan menjadi proses yang unik, tetapi intinya adalah teman-teman perlu belajar mencatat, perlu belajar mendokumentasikannya, karena itu akan menjadi bahan untuk pertama merefleksikan perjalanan yang dilakukan, ini sudah on track atau belum, dan kemudian membuat kita merasa lebih tenang karena setelah direfleksikan ternyata biasanya yang terjadi adalah banyak hal yang sudah baik, gitu ya. Oh, ternyata banyak loh yang dilakukan. Oh, ternyata banyak yang dipelajari. Oh, banyak yang bertumbuh. Jadi itu perasaan penting dalam homeschooling. Karena kalau kita merasa gagal itu akan jadi kusut. Tapi kalau teman-teman merasa berhasil, ada perkembangan, ada progres, itu yang akan membuat teman-teman terus semangat untuk bertumbuh, berjalan. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Oke, sebentar. Ya, barusan ke close teman-teman. Iya, mohon maaf karena
Oke, bentar. Oke, ya tadi ke close, mohon maaf teman-teman, sekarang kita mulai lagi. Bentar ya, di set dulu. Oke, mohon maaf tadi teman-teman klik tidak sengaja sehingga keluar saya. Suara udah aman ya? Oke, sudah kelihatan sekarang? Sebentar. Mudah-mudahan suaranya aman, harusnya. Tunggu dulu sampai ini. Ya kan ada delay ya biasanya. Minum dulu Mas Ar, minum dulu. Oke. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Webinar siang hari ini mestinya nggak lama karena udah kebayang ya. Yang penting adalah didokumentasikan, ada template, kemudian deadline-nya bulan akhir Juli, tanggal 31 Juli. Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Template-nya ada di kelas manajemen keseharian. Ya, template nanti akan dibagikan ya. Template-nya ada di ruang manajemen keseharian. Kalau mau gabung sekalian. Iya. Oke. Kak Nia, pertanyaannya adalah saya pernah bikin dokumentasi bulan Maret kemarin. Kalau bikin tantangan Juli 1 semester ini, saya masukin bulan Maret kemarin, apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Justru kemarin kan sebetulnya proses nyicil ya. Proses mencicil dari materi dokumentasi ini, yang penting disatukan. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman punya beberapa dokumentasi yang terpecah, misalkan ada yang bikin bulanan, ada yang bikin... Yang penting yang kami terima satu file aja ya, jangan banyak file. Gitu. Oke, aman ya kan ya. Malah justru kayak orang udah punya tabungan kan ya, udah enak. Jadi sudah punya Januari, Februari, Maret, tinggal April, Mei, Juni, ya, tinggal sedikit lagi. Mungkin juga bisa jadi yang sudah punya itu kayak Ania kan mungkin juga punya catatan-catatan serpihan yang tadi Mas Aar bilang. Tidak hanya faktanya ya Mas Aar ya, tapi juga refleksi dari proses gitu ya. Mungkin ada perkembangan atau apa yang bisa dituliskan tambahannya. Kak Ana, maaf agak terlambat tadi di menit ke-10 untuk contoh portofolio bisa dilihat di website Rumah Inspirasi. Iya Kak, di kelas manajemen keseharian homeschooling. Jadi bulan lalu itu kita ada 2 webinar ya di manajemen keseharian homeschooling. Yang webinar yang kedua itu khusus tentang dokumentasi dan portfolio. Dan di tempat itu pula, di tempat webinar itu di bawahnya ada template-template dan contoh-contoh dari 20 finalis ya dari tahun lalu gitu kan. Oke, Kak Rizka, apakah boleh belajar baru dimulai bulan ini untuk ikutan? Ya, sebagai proses belajar tentu saja boleh Kak Rizka. Jadi kan ini yang penting mulai. Gitu, ya. Yang penting dimulai. Kalau bisa dikumpulkan dari bulan Januari dikumpulkan, tetapi kalau ternyata nggak bisa, aku cuma yang ada adalah bulan ini doang gitu ya, bulan Juni doang, nggak apa-apa. Mulai aja dulu. Karena nanti di akhir tahun depan, di akhir tahun bulan Desember nanti akan ada juga tantangan semacam ini. Nah, kalau Kak Rizka sudah mulai latihan sekarang, lebih kebayangkan, ternyata kalau mau bikin dokumentasi yang perlu disiapin adalah ini dan sebagainya. Sehingga nanti di bulan Juli, Agustus dan seterusnya Kak Rizka bisa lebih siap. Iya, dan untuk teman-teman yang baru, lihat webinar, dokumentasi, dan portofolio yang ada di kelas manajemen keseharian homeschooling. Kalau bingung tempatnya di mana, nanti bisa tanya sama kakak admin, nanti akan dikasih linknya gitu. Ya, sama Kak Rosetta, baru gabung Rumah Inspirasi, selamat bergabung. Boleh ikut tentu saja. Boleh. Yang pasti nonton dulu webinar, dokumentasi, dan portofolio ya Kak, supaya lebih kebayang lagi apa yang didokumentasikan, terus bagaimana tipsnya, dan juga di sana ada template-template siap pakai yang mungkin bisa membantu proses. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pernah ikutan pendokumentasian yang lalu, itu mungkin tergelitik untuk mencoba bikin sendiri gitu ya Mas ya, itu boleh. bagus. Tapi kalau buat yang baru supaya kebayang bisa pakai template yang kami sediakan.
Oke, gitu ya. Kak Tri, beda refleksi dan catatan bisa dijelaskan lagi? Sebetulnya sih sama sih Kak Tri. Saya suka kebalik-balik dan sebagainya. Saya buat catatan karena kalau catatan itu kalau di template-nya saya tuliskan catatan. Karena kalau catatan itu istrinya lebih luas, ya. Artinya bisa cuma isinya fakta-fakta. Kalau refleksi itu kan berarti lebih mendalam. Ya. Refleksi itu berarti dibandingkan atau kemudian dilihat apa sih yang sudah baik, ya, apa sih yang perlu diperbaiki. Itu terkait dengan refleksi. Kenapa itunya catatan? Karena itu yang paling mudah biasanya, Kak Tri. Awalnya kan gitu ya, pokoknya catat aja dulu. Karena kita kan pelupa, ya kan? Jadi catat dulu, tapi nanti dalam prosesnya, dari catatan-catatan itu kita bisa melakukan refleksi. Karena biasanya kalau baru kejadian, kita agak susah merefleksikan sebuah hal. Tapi kalau kita catat aja, nanti refleksinya kalau udah bisa duduk tenang. Gitu. Kami sih ingin melihat teman-teman sekalian menjalani proses dokumentasi ini dengan lebih ringan. Jadi jangan langsung refleksi. Jangan terlalu rumit, ini jangan terlalu jadi beban, karena kalau kemudian terlalu berpaku pada standar harus ini harus itu, nanti teman-teman akan sulit jalan. Jadi buat kami dibikin longgar aja, udah catatan masukin aja dulu gitu ya, dan kemudian idealnya direfleksikan. Tapi kalau ternyata aku nggak bisa melakukan refleksi, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Gitu. Yang penting itu proses pendokumentasiannya, dicatatnya, karena kalau catatan itu karena kita biasanya mudah lupa, terutama hal-hal yang berbau fakta. Terus kayak foto itu karena momen biasanya nggak balik gitu, biasanya sih momen tuh nggak kembali. Cuma juga jangan terpaku sama visual juga ya Mas Arya. Kalau nggak ada fotonya gimana? Nggak apa-apa, teks aja. Ya, jadi kalau di dalam kami sering kok teman-teman ketika membuat dokumentasi itu memang tidak ada fotonya, terutama untuk pendokumentasian hal-hal yang sudah berulang atau yang berhubungan dengan keseharian, berhubungan dengan attitude, berhubungan dengan pekerjaan rumah gitu ya. Kan kalau anak-anak misalnya anak-anak lebih sering mengerjakan pekerjaan rumah, lebih ikhlas. Itu gimana fotonya? Foto keikhlasan kan susah. Karena mereka bisa mengerjakannya dengan senyum, tapi kan itu nggak bisa difoto. Gitu. Kalau seandainya teman-teman merasa, tapi aku butuh gambarnya, cari gambar visual yang menggambarkan, tidak harus foto anaknya. Iya, itu jadi, hanya sebagai ilustrasi aja. Betul gitu. Jadi sekali lagi ini dokumentasinya tuh buat kita gitu. Jadi buat kita sendiri gitu ya. Ya alat bantu buat kita untuk bisa tracking ibaratnya ya Mas Arya, proses bersama anak-anak gitu. Ya silakan teman-teman kalau ada pertanyaan seputar proses pendokumentasian. Mudah-mudahan nih teman-teman yang ikutan coaching terutama kan berarti sudah pernah ya, sudah ada yang tantangan yang sebelumnya gitu. Mudah-mudahan udah lebih kebayang, dapat, gitu lebih kebayang. Kan biasanya proses seperti ini menjadi lebih ringan ketika sering sekian kali lakukan gitu ya. Waktu pertama masih bingung bedanya ini, dan kemudian dicoba, ternyata begini gitu ya. Keduanya menjadi lebih ringan dan lebih mudah dilakukan. Iya, sekali lagi template yang ada di Rumah Inspirasi itu sebagai pemantik dan alat bantu ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa lihat dari contoh-contoh yang ada di ruang kelas bahwa variasinya itu sangat lebar dan sangat bisa disesuaikan dengan karakter kegiatan dan bagaimana teman-teman mengcapture gitu keseharian anak-anak gitu. Kayaknya udah gak ada pertanyaan nih Mas Ar, mungkin sudah tidak sabar ya. Ya, nanti link untuk memasukkan ini seperti biasa buat submit tantangan nanti akan dibagikan juga melalui WhatsApp, begitu pula dengan rekamannya gitu ya. Jadi teman-teman tunggu aja, nanti akan kami kirimkan ke teman-teman. Ya. Dan slide-nya ini juga akan bisa diakses. Dan tadi kalau ada karena tadi tanya linknya, di slide ini ada link yang nanti bisa diklik, Kak. Iya, di ruang kelas tuh juga di ruang kelas ada. Ruang kelas ada. Jadi di ruang kelas sudah ada usia dini, usia sekolah gitu. Karena lihat di ruang kelas aja itu udah ada di sana juga gitu.
gitu. Untuk refleksinya tiap hari ya? Enggak, Kak. Kalau tiap hari kan berarti sehari kali 6 bulan gitu kan, 30 kali 6, 180 halaman kan gitu. Jadi kan nggak mungkin dilakukan, Kak. Ya, diambil titik-titik yang dianggap penting aja, Kak. Ada proses-proses apa yang pernah dilakukan oleh anak, yang diingat gitu ya, yang kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk dokumentasi. Iya, jadi memang fungsi dokumentasi itu kalau misalnya, nah itu kan kegiatannya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Ya, jadi kan kalau kegiatannya sama, misalnya menyapu atau misalnya belajar matematika, di dokumentasinya satu aja, Kak. Anak-anak belajar matematika, terus ditulis penjelasannya adalah dia belajar setiap hari atau seminggu sekian kali. Selama 6 bulan progresnya adalah ini, itu Kak. Jadi tidak harus satu-satu gitu. Iya, nanti makanya kemudian yang mungkin kalau ada spesial hari ini terus besok ada spesial lagi nggak apa-apa, misalnya jeda ya. Tapi kan kalau yang kegiatan berulang ya disatukan menjadi satu jenis kegiatan dan kemudian di deskripsinya yang kemudian diperjelas apakah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau sering dilakukan, dan kemudian ya di deskripsi di catatannya itu yang kemudian akan menjadi hal penting. Ada minimal jumlah kegiatan nggak? Enggak, Kak. Jadi nggak ada jumlah minimalnya. Apa yang bisa dikumpulkan teman-teman dikumpulkan. Ya, saran saya buat teman-teman yang baru sama sekali masuk ke kelas manajemen keseharian homeschooling, di sana ada contoh. Jadi ada template-nya dan juga ada contoh-contoh dokumentasi dari teman-teman usia dini dan usia sekolah. Jadi biar kebayang ya. Gitu. Jadi kayak gini gitu. Biasanya orang kalau udah lihat contoh tuh lebih gitu. Bisa. Mungkin karena belum kebayang kan buat teman-teman yang baru. Iya. Gitu. Makanya tadi dijelasin kan, jika contoh macam-macam gitu ya. Iya, tapi mungkin ngelihat pelan-pelan gitu ya, jadi lebih dapat. Gitu. Ya, Kanur Laili itu sambil lihat-lihat di galeri handphone banyak yang dilakukan. Ya, iya betul Kak. Iya, abis itu happy langsung. Terus udah langsung ketemu Kak Ana. Iya kan, ada kan? Ada, lengkap. Jadi janganlah khawatir karena sudah ada di ruang kelas. Jadi teman-teman bisa lihat dari punya teman-teman yang lain yang sudah kami kurasi itu gitu ya. Sekali lagi berdasarkan apa pengkurasiannya? Berdasarkan yang tadi Mas Aar bilang, ada kelengkapan, ada catatan, dan juga variasi juga ya Mas Aar. Termasuk variasi jenisnya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa ada yang senang visual, ada yang aku nggak bisa, aku cuma teks, nggak apa-apa. Gitu. Kalau kemudian aku nggak pandai bercerita, berarti visual kan gitu. Jadi pilih cara untuk menjelaskan perkembangan anak sesuai dengan style Anda. Betul gitu. Kalau teman-teman lihat misalnya kayak punya duta gitu ya, itu kan isinya turnamen satu ke turnamen. Itu tidak banyak ceritanya ya, gitu. Isinya cuma turnamen ini foto, hasilnya apa, turnamen ini gitu. Jadi tapi kemudian ada refleksi sedikit gitu ya, sekali lagi teman-teman lakukan yang paling mungkin dilakukan oleh teman-teman. Kan kita ada di tangga yang berbeda-beda gitu. Jadi sampel yang ada juga jangan membuat terintimidasi juga ya. Mungkin nanti pas buka, ini lengkap sekali gitu. Cari aja yang lebih sederhana, yang kira-kira cocok pas dengan kondisi teman-teman saat ini gitu. Karena dokumentasi yang terbaik adalah dokumentasi yang bisa kita lakukan terus. Gitu. Kalau misalnya bagus banget bikin, tapi habis itu kita kecapean, terus jadinya besoknya nggak mau bikin lagi karena kayaknya kok effortnya ya Allah susah banget. Nah itu jangan yang kayak gitu. Oke, kayaknya udah closing statement ini sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Habis. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, webinar siang ini hanya sebagai pemicu, gitu ya. Semoga lebih kebayang tantangan yang akan dijalani. Jadi kita akan teman-teman membuat tantangan dokumentasi bulan Januari sampai Juni 2022.
ada template yang disediakan, tapi teman-teman tidak dibatasi oleh template. Ada inspirasi supaya teman-teman, terutama yang baru, lebih kebayang apa sih yang perlu dan bisa dibuat. Tapi jangan sampai terintimidasi dan jangan dibatasi oleh yang sampel-sampel itu. Betul. Dan kemudian deadline-nya tanggal 31 Juli. Berarti ada hampir satu bulan waktu untuk berproses, mengumpulkan, mengolah, dan sebagainya. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di tempat masing-masing. Teman-teman peserta kelas lengkap bisa tanyakan di forum. Teman-teman coaching bisa tanyakan setiap saat di grup WhatsApp, di grup coaching masing-masing. Iya, oke, sip. Sepertinya sudah jelas semuanya. Sekali lagi kami terbuka untuk banyak pertanyaan. Mungkin pertanyaan baru akan keluar sambil jalan. Jangan ragu untuk bertanya. Untuk pertanyaan yang di website itu kami berusaha untuk jawab semua. Kayaknya nggak ada pertanyaan yang nggak dijawab di website. Jadi walaupun buat teman-teman kelas lengkap misalnya, tapi nanya di website ya paling ada jarak waktu aja. Teman-teman yang coaching tanya di grup di website juga nggak apa-apa kok. Iya, gitu. Kadang-kadang kalau misalnya yang coaching misalnya kalau nanya di WhatsApp takutnya ke-flash gitu kan, kalau ngobrolnya seru banget di sana, tanya di website. Jadi biar ini. Kalau anaknya kembar, satu-satu Kak. Jadi dokumentasi itu per individu karena pendidikan itu kan sifatnya individual. Ya, jadi personal kan mereka nanti kalau menikah kan istrinya satu sendiri-sendiri. Kalau bekerja kan juga sendiri-sendiri. Iya. Kebiasaannya juga bahkan untuk anak kembar pun kemungkinan perkembangannya pun berbeda biasanya. Misalnya satu lebih kinestetik, yang satu lebih ini biasanya juga nggak tetap ada uniknya kan setiap anak. Gitu. Jadi iya, apa kirim yang 2. Kalau anaknya 6, kirim 6. Ada bimbingan bikin dokumentasi, dosen pembimbing. Iya, makanya ada. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya aja. Kami akan menjawab semua pertanyaan. Jadi kakak misalkan kirim sampel dokumentasi yang dibuat, kasih linknya, nanti kita di forum. Nah, itu kalau materinya sudah ada di ruang kelas manajemen keseharian homeschooling, itu webinar, dokumentasi, dan portofolio gitu Kak Tri. Jadi buka itu dulu, tonton, nanti pertanyaannya bisa juga tanyakan langsung di situ, atau buka forum baru juga boleh. Nanti saya bikin kayak gini, kasih linknya gitu ya, nanti kami coba komentari sebelum itu yang betul-betul ending dan dikirim, disubmit di akhir bulan. Boleh kayak gitu. Grup coaching itu grup peserta coaching. Jadi kami tuh buka coaching homeschooling itu 1 kali 1 tahun di awal tahun. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nanti dari kelas lengkap mau ke kelas coaching, nanti di awal tahun itu bisa upgrade. Nanti pasti harganya lain. Dan kalau menang 3 orang bisa dapat gratis coaching. Untuk yang sudah ikut coaching bisa dapat gratis coaching lanjutan. Yang udah di coaching lanjutan, udah. Perpanjangan. Forever itu. Perpanjangan setahun. Kita ketemu lagi setahun gitu. Jadi cara ikutnya masih tahun depan, awal tahun depan Kak Rosetta. Oke, jadi kami selalu siap untuk ditanya di forum Kak Tri ya. Jadi silahkan ditanya. Kalau nggak ditanya kita nggak jawab. Kak Heni, dokumentasi ini akan lebih mau dijalankan bila kita juga rutin membuat jurnal, karena mirip sih, hanya saja jurnal biasanya tanpa foto. Ya, ini pengalaman saya setelah rajin menjurnal sejak awal tahun ini. Iya, bagus Kak Heni. Bagus. Loh, jadi kalau saya sih gini, memang foto mah foto aja, jurnal mah jurnal aja. Ketika kayak gini, wah lumayan nih, ada digabung fotonya, tapi keterangannya, faktanya, itu catatannya, itu ada di jurnal gitu. Saya rasa banyak teman-teman coaching yang melakukan hal ini nih, yang kemudian nyatet aja di jurnal, cepat gitu, foto, nanti pas waktunya bikin dokumentasi tinggal digabungkan antara fakta, informasi, perasaan bersama dengan foto-foto yang ada di handphone. Oke? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mari berproses bersama, selamat berproses, mengumpulkan data, mengumpulkan foto, mengolah, dan kemudian belajar menyajikan. Iya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan alat bagi teman-teman untuk semakin semangat dan semakin terampil mengelola proses. Ya, buat teman-teman yang terlambat, jangan khawatir, nanti rekamannya akan kami kirim linknya. Jadi yang penting apapun yang teman-teman dapat sampai di akhir ini, mulai aja dulu dengan menyimak rekaman webinar manajemen keseharian homeschooling
yang lalu untuk kemudian dapat apa sih yang perlu didokumentasikan gitu ya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye.